Sebelumnya, kebakaran hebat melalap ratusan kios dan lapak milik pedagang. Api yang berasal dari lantai bawah sebuah kios membesar hingga merembet ke kios lain sampai ke lantai 2. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios pedagang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muncul api sementara hasil keterangan saksi yang masih kita dalami itu berada di tengah, bukan di depan, bukan di yang lantai 2 tapi ada di tengah. Nah, nanti kita masih dalami lagi bagaimana api itu menjalar dan bagaimana timbul percikan api. Percikan api dari awal itu dari mana? Apakah dari beberapa sebab lain ataukah untuk menentukan bahwa ini sengaja atau tidak? Para pedagang di pasar tradisional Jalan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Ratusan lapak milik mereka telah terbakar rata dengan tanah. Si jago merah melululantahkan ratusan lapak dan toko milik pedagang. Meski begitu, sejumlah dagangan berhasil dievakuasi ke tempat lebih aman. Banyaknya barang seperti plastik dan pakaian membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah lapak. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dini hari tadi, warga di Sawah Besar, Jakarta Pusat dikejutkan dengan kebakaran yang menimpa sebuah dapur restoran tepatnya di Jalan Pos Pasar Baru. Besarnya kobaran api bahkan hingga menyambar ke Masjid Al-Abrar yang berada di sebelahnya. 56 petugas berjibaku memadamkan kobaran api bersama 14 unit mobil damkar agar api tidak merambat lagi ke bangunan lain. Diduga kebakaran akibat dari mesin luar AC di bagian dapur mengalami korsleting listrik. Dan saya petugas malam melanjutkan sudah mengetahui dan dari pihak FNB-nya sudah menunggu PLN sampai belum tiba juga, dikonfirmasi dan menanyakan ke kita, engineering kebetulan nggak ada yang standby, udah pulang waktunya. Jadi kita yang di area lapangan cross check dan kebetulan ada manajemen yang standby. Dan jam sekitar berapa gitu, jam 12 atau kurang atau lebih gitu. Nah, manajemen kita nyium bau hangus di atas di area outdoor kita AC. Ternyata saya nggak merasakan, akhirnya saya patroli keliling, ternyata di FNB yang tersebut ada korsleting. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh petugas pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Warga Jalan Pecenongan, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat dihebohkan dengan kasus pembunuhan terhadap seorang pegawai minimarket. Korban tewas setelah ditusuk menggunakan senjata tajam jenis pisau di dalam minimarket saat sedang beroperasi. Salah satu pegawai minimarket berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga sekitar. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan seorang pria terduga pelaku. Temannya teriak dari keluar, minta tolong ada pembunuhan katanya. Itu dilakuin di mana? Di dalam gudang atau di mana, Pak? Katanya di dalam. Orang saya di luar lagi jualan. Terduga pelaku dan barang bukti 9 pisau telah dibawa polisi untuk kepentingan pemeriksaan. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kasus penusukan ini telah ditangani oleh Polsek Gambir. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor babak belur usai tertangkap warga saat beraksi di salah satu komplek perumahan di Kecamatan Kibin, Serang, Banten. Sempat berusaha kabur namun seorang pelaku terjatuh dari kendaraannya hingga akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Sementara rekan pelaku kabur dengan sepeda motor curian. Malam sebentar itu ajak anak pulang, begitu balik udah lihat mau dibawa kabur langsung saya teriakin. Terus dikejar warga? Iya, langsung. Terus ketangkapnya di mana maling itu? Tangkapnya di gang sebelah. Pelaku dibawa ke kantor polisi terdekat dan kasusnya masih dalam proses penyelidikan Polsek Cikande. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Bisa ngeluarin nggak?
Inilah video amatir warga yang merekam saat truk kontainer yang syarat muatan terjun bebas dari jalan tol layang Entres Telaga Asi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Truk kontainer bermuatan puluhan ton limbah kertas tersebut tiba-tiba terjun bebas melewati beton pembatas jalan tol dan jatuh tepat di kebun milik warga. Sang sopir sendiri ditemukan warga tergeletak di depan truk yang dikemudikannya, diduga sopir mengalami kelelahan saat berkendara. Kejadian tersebut bermula saat sopir truk melintas dari arah Jakarta menuju gerbang exit tol Telaga Asi. Tiba-tiba sopir kehilangan kendali sehingga menghantam tembok beton pembatas jalan dan terjun dari ketinggian lebih dari 15 meter ke kebun sayur milik warga. Beruntung saat kejadian pemilik kebun tidak berada di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban warga sekitar. Dia nikung mungkin mengantuk atau gimana nggak tahu dah. Dia terjun. Kebun atau apa sih? Betul, kebun. Nggak ada korban ya kalau dari warga ya? Korban, cuman kebun ya petani nih macam apa? Pisang, pohon apa? Kangkung kan. Sementara sopir truk kontainer yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bekasi guna mendapatkan penanganan medis. Sedangkan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak Tol Cibitung Tanjung Priok dan pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. NKS, 18 tahun, penjual gorengan keliling, warga Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Taman, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya ditemukan oleh tim SAR. Jasad korban ditemukan dalam keadaan terkubur di dalam tanah di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Diduga korban sebelum dibunuh diperkosa terlebih dahulu karena pada saat ditemukan jasad korban dalam keadaan tanpa busana dan tangan korban terikat. Kue Pak, gorengan punya orang Pak. Ini ambil persennya Pak. Dari anak aku satu-satu nih kumpulnya Pak. Itulah awak de bangsa ya Pak. Nggak usah ibu mengalih, ibu sakit. Dia lawan mencari piti. Itu kecilnya Pak. Dan awakku dia pengen kuliah Pak. Pengen kuliah. Piti nggak ada. Ania ada piti. Dia gelunggu aja lah Pak pitinya segete-segete Pak. Sementara jasad korban sudah di ruang otopsi Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Saat ini pihak kepolisian setempat masih menyelidiki penyebab kematian korban dan mencari pelaku. Ditemukannya dalam kondisi tanpa busana. Itu ada dari penemuan tersebut ada indikasi ini kasus pembunuhan atau gimana, Komandan? Sampai saat ini tim dari Reskrim melakukan penyelidikan dan kami meminta untuk keluarga korban diminta keterangan sehingga menambah bukti-bukti lainnya sekaligus keterangan-keterangan dari para saksi yang melihat anak ini pada saat berjualan 1-2 hari sebelumnya itu bisa kita mintai keterangan. Sebelumnya 2 hari menghilang, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman ditemukan tewas dalam kondisi tertimbun tanah. Kasus penemuan jasad ini kini ditangani Satreskrim Polres Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Ayo, yuk. Kau ikut? Yuk. Kita selesaikan. Yuk. Kau ikut? Yuk. Kau tahu kan? Unit Reskrim Polsek Jelutong, Kota Jambi, meringkus Angga Aprianda dan Evan, mencuri motor milik warga Londra, Kecamatan Kumpeh, Muaro Jambi. Keduanya yang tengah tidur tidak berkutik dan hanya bisa pasrah digelandang ke Polsek Jelutong. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan BPKB sepeda motor milik korban yang merupakan atasan pelaku. Namun sepeda motor korban telah dijual pelaku ke penadah di Batanghari, Jambi. Kedua pelaku tidak menyadari aksi mereka terekam kamera pengawas. Pelaku mengambil motor korban yang terparkir di depan rumah kawasan Talang Jauh, Jelutong, Kota Jambi. Pelaku Angga mengaku nekat mencuri sepeda motor milik korban yang juga atasan di tempatnya bekerja lantaran sakit hati perjanjian kerja dilanggar korban.
pelaku ini mantan karyawan dari pelapor. Jadi sudah diberhentikan, kemungkinan karena sakit hati, menghubungi temannya yang sudah residivis, inisial EV, mencuri motor bekas bosnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Jelutung. Keduanya dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainus melaporkan. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma masih pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Kamu minum tidak? Sabar. Rekaman video memperlihatkan sekelompok pemuda diduga dalam kondisi mabuk, mengamuk dan menyerang warga secara brutal. Pemuda yang tinggal di sebuah rumah kos di kawasan RW 03 Semolowaru Selatan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya ini menyerang warga yang melintas maupun sekedar duduk-duduk di jalanan sekitar rumah kos mereka. Atas laporan warga, aparat gabungan TNI Polri langsung menangkap dan mengamankan pelaku dari dalam rumah kosnya. Motif kericuhan sementara diduga akibat saling ejek antar warga dan para pelaku penghuni kos usai menggelar pesta minuman keras. Peristiwa tersebut memang ada beberapa warga yang menjadi korban pemukulan. Sudah kita bawa ke rumah sakit, kita lakukan pengobatan. Untuk sekarang ada juga di situ pengerusakan ya, pengerusakan warung yang ada di depan kos-kosan. Dan kami sudah koordinasi dengan Muspika yang ada, dengan Pak Dan Ramil, dengan Pak Camat ya. Nanti mungkin tindak lanjut nanti setelah nanti kami melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab daripada keributan itu. Akibat kejadian ini, sejumlah warga yang menjadi korban dilarikan ke Rumah Sakit Haji Surabaya untuk menjalani perawatan. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Sukolilo dan Polrestabes Surabaya. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik tewasnya Marcelinus Plea Lajar, warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, usai ditabrak seorang oknum polisi yang diduga berkendara dalam kondisi mabuk. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Maumere. Kejadian berawal ketika korban hendak menyeberang jalan untuk mengambil sepeda motornya di bengkel. Tanpa diduga, sepeda motor yang dikendarai Aibtu Henderikus Endi, anggota Polres Sika, melaju kencang dan menabrak korban hingga terlempar. Mama, permisi.
Pasca insiden tragis ini, Kapolres Sika, Nusa Tenggara Timur, AKBP Hardi Dinata pun mendatangi kediaman korban. Pihaknya meminta maaf atas insiden kecelakaan yang melibatkan salah satu oknum anggotanya. Istri korban pun meminta Kapolres Sika agar memecat oknum yang telah berkendara dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan segera memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku dan seadil-adilnya. Kenapa saya tuntut dia bahwa harus dipecat? Karena saya punya suami ini, punya anak, punya istri, sementara kuliah, sementara mau kuliah, itu butuh hidupnya ke depan. Tetapi karena adanya kejahatannya dia, saya punya suami tidak bisa menafkahi saya. Jadi timbang baliknya itu, dia juga harus merasakan seperti yang kami rasakan. Pelaku penabrakan Aibtu Hendrikus Endi diduga mengendarai sepeda motor dalam kondisi mabuk miras tradisional jenis moke. Hingga kini ia masih dirawat di rumah sakit akibat kecelakaan maut tersebut. Upaya tegas mencegah dan menekan aksi balap liar terus dilakukan aparat Satlantas Polresta Sidoarjo. Dalam razia balap liar yang digelar di Ekstol Jabon Sidoarjo, polisi mengamankan ratusan motor milik pelaku dan penonton balap liar. Dalam razia tersebut, ratusan pelaku dan penonton balap liar menyembunyikan motornya di balik semak belukar yang ada di sekitaran lokasi. Setelah diminta keluar, pelaku dan penonton balap liar ini kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar yang kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kendaraannya. Ini Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat masuk ke Polresta Sidoarjo, kemudian kami tindak lanjuti. Pada saat di lokasi kejadian, lokasi kegiatan razia, banyak yang ketakutan. Akhirnya banyak yang menyimpan kendaraannya di rawa-rawa, kemudian di semak belukar dan lain-lain. Alhasil kami mendapatkan kendaraan razia sebanyak 100 kendaraan. Kemudian kami amankan ke Polresta Sidoarjo, kemudian tahap berikutnya kami lakukan penilangan. Sebagai tindak lanjut dari razia balap liar, polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar jika kendaraan tersebut dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Egi pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, diantaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru, diantaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Egi adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Egy Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam.
Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita di sini kita interupsi. Saya Anisha Dasu. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kamera CCTV merekam aksi perampokan di Kafling Bulak Perwira, Bekasi Utara, Jawa Barat. Dua pelaku yang salah satunya beratribut ojek online berpura-pura menanyakan alamat kepada seorang pelajar. Saat kondisi sepi, seorang pelaku menodongkan senjata tajam kemudian merampas sepeda motor korban. Korban yang sempat ketakutan dan trauma baru berani bicara ke warga setelah kedua pelaku kabur. Terus pakai masker, terus Iya. pakai helm. Pakai helm. Nggak pakai. Korban lagi di sini lagi berdiri apa Bu? Kayaknya dia jalan dari sana, Pak. Terus itu diikutin. Oh, diikutin. Nah, terus di perapatan ini mungkin diambil motornya. Dia ngeliat lagi sepi. Sepi. Pura-pura nanya dulu, nanya alamat gitu kayaknya. Terus langsung dihampirin. Pas nggak ada orang, baru ditodongin. Usai kejadian, polisi langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, serta mengamankan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Atas kejadian ini, warga diimbau untuk selalu waspada dengan modus kejahatan serupa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sekali lagi terima kasih Bapak atas semuanya. Pagar rumah kita tanpa nyelin, tanpa melatih. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Basuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Semoga silaturahim tetap Basuki mengaku dapat kita membangun jaga. infrastruktur bukanlah tugas mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan Pagar maaf. rumah kita tanpa nyelin, tanpa andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah, mawaddah, warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak atas semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pramono Anung dan Rano Karno menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin malam. Pertemuan tertutup berlangsung selama lebih dari 1 jam.
Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini, khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait pilkada dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Namun JK mengaku tidak memberi dukungan khusus kepada Pramono Rano di Pilgub Jakarta. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun, harus fokus, berani memutuskan. Dan itu mudah-mudahan Pak JK, Bapak udah kenal saya lama sekali, saya akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk memajukan Jakarta. Karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka 2024 maka ini menjadi hal bahwa Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Itulah yang menjadi tanggung jawab gubernur, wakil gubernur yang saya kira tidak ada transfer dukungan yang penting Pak Pramono yang menjadi pemimpin yang mempunyai kemampuan, itu saja. Ya tentu kalau teman-temannya lainnya juga tentu sepaham. Kalau Pak Anies pasti kan juga sama-sama beliau nih bersahabat juga. Ya. Bagi saya yang mana yang terbaik dan saya pikir beliau ini orang yang baik. Berarti mendukung? Hah? Berada di timnya? Oh, saya tidak. Saya orang tidak. Beliau tidak butuh seperti saya. Beliau orang yang bisa bekerja di lapangan. Saya tidak bisa lagi di lapangan. Presiden Joko Widodo semula diinformasikan akan berkantor di IKN pada hari ini. Namun keberangkatan Presiden diundur Rabu besok dan mulai efektif berkantor pada Kamis 12 September lusa. Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara selama 40 hari hingga sehari sebelum pelantikan calon presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun, Muzani enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan hanya bentuk silaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang tertuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Penembak Nugroho hingga tewas diringkus polisi. Kawanan gajah serang ibu hamil hingga meninggal dunia. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali berita pertama pemirsa. Seorang pria paruh baya pelaku pembunuhan di Palembang, Sumatera Selatan diringkus unit Jatantras Polda Sumsel. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti senjata api rakitan milik pelaku. Samudra 56 tahun, tak berkutik saat diringkus unit Jatantras Polda Sumsel dari persembunyiannya di daerah Provinsi Sumatera Utara. Pelaku ini ditangkap petugas lantaran pelaku telah melakukan penembakan terhadap korbannya Nugroho 51 tahun, warga Jalan HM Ashar, Kecamatan Kalidoni, Palembang, hingga tewas pada tanggal 1 September 2024 yang lalu. Motif penembakan bermula terjadinya selisih paham antara korban dan pelaku, yang mana korban tidak terima ditegur oleh pelaku saat korban menghentikan pekerjaan perumahan yang berada di kawasan Kalidoni, Palembang. Merasa tidak terima atas perilaku korban, pelaku pun kembali mendatangi korban dan menembaknya di bagian kepala. Korban yang sudah jatuh ini kembali ditembak pelaku di bagian dada sehingga korban tewas di lokasi kejadian. Korban dan pelaku ini merupakan pekerja dalam satu lingkup, yang dimana korban yang merupakan pekerja sebagai penjaga perumahan, sementara pelaku bekerja sebagai pengawas developer perumahan. Sementara senjata api rakitan milik pelaku ini sendiri didapatkan dari seseorang yang dibelinya dengan harga 2 juta rupiah. Kemudian tidak berapa kemudian pada siang hari bahwa pelaku mengetahui korban ada di daerah Kalidoni di Ruko, milik seorang saksi yang ada di sana sama teman-temannya korban, dan pelaku mendatangi ruko untuk mendatangi korban dan langsung melakukan penembakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Malang yang dialami seorang ayah di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban penganiayaan oleh anak kandung. Akibatnya korban alami luka lebam di wajah. Dengan wajah dipenuhi luka lebam, Urip 59 tahun, warga Jalan Depaten Lama, Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir, Barat 2, Palembang. Kini mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh pelaku, Rahman 28 tahun yang merupakan anak kandung korban. Motif penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku terhadap orang tuanya, lantaran pelaku menuduh korban telah memisahkan anak pelaku untuk dibawa istri pelaku. Mendapatkan tuduhan itu, pelaku langsung mendatangi kontrakan ayahnya tersebut dan memukulnya berulang kali membuat korban alami luka lebam. Asalnya apa itu? Asal tahu ngamuk balik dari tempat cucung aku kan. Ini sudah misa Pak. Misa ngambil anak ini masuk rumah tanpa ngomong, rumah dia ini laju kan. Jadi lebih ini mantan bini ini. Bukan muhrim lagi kan. Balik dari situ apa kesel lah kalau kita hidup jam 2 jam lawang nih. Sampai jebol lawang tuh kan. Yalah keluar tengker diulangnya langsung sampai sentol itu. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa. Joni Irwansyah,
Kurir ganja seberat 17 kg divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus selama 14 tahun kurungan penjara. Inilah Joni Irwansyah, pengedar atau kurir narkotika jenis ganja seberat 17 kg. Saat ini menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus. Dalam amar putusannya, hakim sidang menyatakan kalau terdakwa Joni Irwansyah terbukti secara sah meyakinkan bersalah jadi perantara jual beli narkotika golongan 1 tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon ganja. Sebagaimana diatur pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Akibat perbuatan terdakwa Joni Irwansyah dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun, denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Vonis putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa 16 tahun. Atas vonis putusan majelis hakim persidangan, terdakwa menyatakan menerima putusan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Kawanan gajah serang ibu hamil hingga tewas. Informasinya sesaat lagi. Sarah. Di bawah aja nanti. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Seorang ibu yang sedang hamil 5 bulan di Kabupaten Musirawas meninggal dunia diserang gajah liar saat menyedap getah karet. Korban tewas diinjak gerombolan gajah.
Saat kejadian, korban bersama sang suami hendak mengusir gajah yang masuk ke dalam kebun karet. Karsini berusia 33 tahun meninggal dunia diinjak gerombolan gajah. Mirisnya korban sedang dalam keadaan hamil 5 bulan. Kejadian serangan gajah ini terjadi di kebun karet yang berada di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Musirawas pada Minggu pagi kemarin. Korban Karsini saat kejadian bersama sang suami sedang menyadap getah karet di kebun. Saat menyadap getah karet, tiba-tiba datang segerombolan gajah liar berjumlah 15 ekor. Melihat gajah masuk ke kebun, korban Karsini berniat untuk mengusir gerombolan gajah. Namun gerombolan gajah bukannya pergi, malah balik menyerang Karsini. Akibat diinjak gajah, Karsini mengalami luka parah di bagian perut, sedangkan suami korban selamat dalam peristiwa maut tersebut. Diduga perkebunan karet tempat korban bekerja memang merupakan tempat perlintasan para gerombolan gajah. Ibu Karsini bersama suaminya Pak Rapsum lagi menyadap karet di Desa Trianggun Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Benar, yang bersangkutan lagi dikerumuni ataupun dikeroyok gajah, kurang lebih ada 15 ekor gajah. Karena dikhawatirkan hal serupa tak terjadi lagi, warga dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada karena gerombolan gajah ini mencapai 80-100 ekor gajah. Dari Musirawas, Sudirman, iNews melaporkan. Bangunan Intek PDAM Tirta Betuah yang berada di Desa Lebung, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, ambruk. Akibat tiang-tiang besi yang sudah tua dan berkarat tidak bisa menahan beratnya bangunan instalasi di atasnya. Bangunan instalasi pengolahan air bersih milik PDAM Tirta Betuah, Banyuasin yang sebelumnya sudah sangat dikhawatirkan masyarakat sekitar karena kondisinya yang seperti tidak terawat dan miring. Meski masyarakat sekitar telah melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait, namun belum juga ada tindakan. Kondisi tiang penyangga dari besi bangunan sudah rapuh termakan karat air sungai, mengakibatkan tiang besi penyangga tidak kuat lagi menahan beban bangunan, mengakibatkan bangunan PDAM Tirta Betuah ambruk ke sungai. Kondisi ini sangat disesalkan masyarakat karena pasokan air bersih jadi terganggu. Bahkan yang sangat dikhawatirkan tidak lagi mengalir, mengingat saat ini masih dalam kondisi kemarau. Dinas terkait yang telah menerima laporan menjelaskan untuk pemeliharaan bangunan maupun perbaikan bukan dari pihak daerah, namun merupakan kebijakan Balai Besar Sungai Sumatera Selatan. Pada intinya kegiatan ini adalah kegiatan dari Balai Besar, karena prinsip kita adalah tipe dari PDAM adalah masih perusahaan daerah, belum mengarah ke perusahaan umum daerah, sehingga kewenangan kita masih terbatas untuk mengakomodir pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan terhadap bahan-bahan atau material ataupun baik bantuan yang dari pusat ke PDAM. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sidang kasus yang menewaskan lawan musuh tawuran Putra Alam. 3 pelaku dituntut jaksa 12 tahun penjara. Ibu korban tidak puas minta keadilan agar hakim nanti menghukum para pelaku lebih berat lagi. Persidangan kasus 3 pelaku tawuran antar kelompok remaja sebabkan tewasnya Putra Alam akibat penganiayaan menggunakan sajam yang terjadi di Jalan Maijen Yusuf, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Kini 3 pelaku Laguna Nopriansyah, Miko Aprilian, dan Muhammad Fadil jalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Palembang. Ketiga terdakwa didakwa pasal berlapis, pasal 170 ayat 3 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 338 KUHP. Ketiganya dituntut jaksa masing-masing 12 tahun penjara. Mendengar tuntutan jaksa Kejari Palembang tersebut, Yana, ibu korban, menyatakan tak puas dengan tuntutan jaksa. Minta hakim agar berikan putusan kepada pelaku dihukum seberat-beratnya. Ucapan tanggapannya yuk. Kami minta seberat-beratnya. Habis ini kan masih ada sidang putusan ya. Harapannya dengan hakim gimana yuk? Bisa lebih tinggi ini. Lebih tinggi lagi kami minta. Lebih tinggi lagi. Selanjutnya, sidang akan kembali digelar tanggal 10 September dengan agenda pledoi pembelaan dari ketiga terdakwa. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pendemo lempari takut mengangkut batu bara. Informasinya setelah pariwara berikut.
Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasu. dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Diduga adanya aktivitas di stockpile berupa crushing dan loading batubara menimbulkan debu batubara ke pemukiman warga dan air Sungai Musi, Palembang. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumsel gelar aksi demo naik perahu getek di tengah perairan Sungai Musi, Palembang. Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan atau GAASS untuk kedua kalinya menggelar aksi demo di tengah perairan Sungai Musi, Palembang. Dengan menggunakan 8 unit getek, para pendemo menghadang dan melempari tugboat sebagai penarik tongkang yang mengangkut batu bara dengan botol plastik. Dalam aksinya, para mahasiswa menilai aktivitas batubara di Sumsel yang dikelola perusahaan PT Bukit Asam, PT Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam Utama, dan Bomba Group. Dinilai diduga sudah membuat lingkungan maupun di perairan jadi tercemar. Koordinator aksi demo mengatakan para pendemo meminta kepada perusahaan batubara agar memakmurkan masyarakat Sumsel lewat CSR-nya. Karena dalam sekali angkut batubara diperkirakan senilai 3 triliun rupiah, tapi masyarakat masih banyak dalam kemiskinan. Ini kita aksi untuk kesekian kalinya di bantaran Sungai Musi, di mana kita memperjuangkan bahwasanya banyak sekali lulu lalang
tongkang batu bara yang mungkin dampaknya sangat mengganggu masyarakat bantaran Sungai Musi. Kami hanya meminta untuk pihak PT Batubara dan Pemprov Sumatera Selatan serta Pemkot Kota Palembang untuk lebih memperhatikan masyarakat di bantaran Sungai Musi agar mendapatkan CSR secara konkret, secara nyata dari PT Batubara ini. Pendemo juga meminta kepada pemerintah Kota Palembang dan Pemprov Sumsel agar dapat mengevaluasi aktivitas batubara di perairan Sungai Musi Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Limbah minyak mentah yang berasal dari sumur TAP 405 yang merupakan sumur tua milik perusahaan Pertamina File Pendopo cemari lingkungan. Ceceran minyak mentah yang terus keluar dari sumur dan cemari lingkungan sekitar. Minyak mentah terus keluar dari sumur TPA 405 BP Talang Akar, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Aliran minyak mencemari lingkungan sekitar. Terlihat dari sumur minyak mentah terus bergelembung keluar dari sumur. Banyaknya ceceran minyak selain mencemari lingkungan juga dikhawatirkan akan memicu kebakaran. Mengingat saat ini merupakan musim kemarau yang tentu saja rentan akan kebakaran. Anggota DPRD Pali Romi Suryadi dari fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan saat mendapat laporan dari masyarakat langsung mengecek ke lokasi. Beliau menyampaikan ini merupakan kejahatan lingkungan. Pihak perusahaan terkesan membiarkan. Dan dirinya akan bawa ke meja DPRD Pali untuk dilakukan pembahasan. Merupakan kejahatan lingkungan. Ini kalau melihat limbah ini sudah bertahun-tahun ini. Waktu kita tanya dengan masyarakat seputar ini sudah dilaporkan dengan Pertamina, tapi Pertamina tidak ada tindakan. Ya, kita kepada Pertamina ya untuk menindaklanjuti limbah ini. Pemilik lahan yang di sekitar sumur mengatakan pihaknya telah laporan pada pihak Pertamina namun belum ditindaklanjuti. Mereka merasa takut karena bersebelahan dengan lahan yang baru dibuka. Takut terjadi kebakaran serta menelan korban, mengingat minyak mentah juga mengandung gas. Saya kenewan aku dekat ladang sih kak. Takut ada api-api kan, takut ada gas takut ada kebakaran, mengapa ya gitu. Nah, Pertamina nyala kami ya gitu. Jadi terganggu gitu? Terganggu lah. Sementara itu, pihak Pertamina memberikan jawaban bahwa kebocoran minyak mentah ini akibat sabotase, dirusak orang yang tidak dikenal di bagian kepala sumur, sehingga menyebabkan crude oil keluar. Pihaknya telah melakukan penanganan. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa.